Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampung dongeng, pripun kabare? Perkenalkan, nama saya Zia. Saya umur 10 tahun. Saya dari SD Islam Hairun. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang asal-muasal terbentuknya Kota Serang. Cerita ini diambil dari buku Cerita Rakyat dari Serang, Banten, yang ditulis oleh Endang Firdaus dan diterbitkan oleh Grasindo. Simak ceritanya ya. Sebelum negara Indonesia merdeka dan bersatu, terdapatlah beberapa kerajaan yang tersebar di seluruh tanah air, baik kerajaan besar maupun kerajaan kecil. Salah satunya adalah Kerajaan Pakuan Pajajaran yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Pada saat itu, Kerajaan Pajajaran dipimpin oleh Prabu Siliwangi yang beragama Buddha. Ia menikah dengan Nyi Mas Subbalarang yang beragama Islam. Lalu mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Wala Sungsang dan Rara Santang. Suatu hari Nyi Mas Subbalarang meninggal dan tak lama Prabu Siliwangi kembali ke agama lamanya. Suatu ketika Wala Sungsang dan Rara Santang pergi tanpa sepengetahuan ayahnya untuk belajar agama Islam ke Syekh Idlafi di Cirebon. Setelah beberapa lama, Syekh Idlafi menyuruh Wala Sungsang membuka hutan di selatan Gunung Jati untuk dijadikan sebuah pemukiman atau tempat tinggal pedukuhan. Wala Sungsang langsung melaksanakan perintah gurunya tersebut. Tempat itu diberi nama Tegal Alang-Alang. Ia pun menjadi pemimpin yang bergelar Cakrabuana. Pada suatu hari, Syekh Idlafi memerintahkan Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Mereka pun langsung berangkat ke Tanah Suci. Rara Santang akhirnya menikah dengan Raja Mesir. Sultan Syarif Abdullah mengganti nama Rara Santang menjadi Syarif Hamudain. Mereka pun dikaruniai 2 orang putra yang bernama Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Setelah lama tinggal di Mesir, Pangeran Cakrabuana kembali sendirian ke Cirebon. Sementara Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah tetap belajar agama Islam dengan rajin dan tekun di Mesir. Pada saat Syarif Hidayatullah berusia 20 tahun, ayahnya wafat. Sebagai anak pertama, ia ditunjuk untuk menggantikan sang ayah sebagai raja di Mesir. Namun, ia menolak. Diserahkannya tahta kepada sang adik. Beberapa bulan kemudian, Syarif Hidayatullah dan ibu kembali ke Cirebon. Setelah sampai di Cirebon, Pangeran Cakrabuana menyambutnya dengan gembira. Ketika itu, Syekh Idlafi sudah wafat. Syarif Hidayatullah pun meneruskan jejak Syekh Idlafi mengajarkan agama Islam. Pangeran Cakrabuana kemudian menikahkan Syarif Hidayatullah dengan putrinya, yaitu Putri Pakuwati, dan mengangkatnya sebagai penguasa baru, yaitu Caruban Larang. Ia juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Akhirnya Syarif Hidayatullah atau Sunan Jati pergi ke Pajajaran untuk menemui kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Raja Pajajaran itu menyambut Syarif Hidayatullah dengan senang sekali. Ketika cucunya itu mengajaknya masuk Islam, Prabu Siliwangi menolak. Namun, ia tidak menghalangi Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran.
Syarif Hidayatullah kemudian meneruskan perjalanan ke arah barat. Ia tiba di satu daerah, yaitu daerah persawahan di daerah Banten. "Serang!" seru Syarif Hidayatullah sambil menatap kagum hamparan padi menguning di depannya. Daerah Banten sendiri adalah daerah kekuasaan Kerajaan Pakuan Pajajaran yang dipimpin oleh seorang adipati. Adipati Banten menyambut baik kedatangan Syarif Hidayatullah. Ia mempersilahkan Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di daerah kekuasaannya. Adipati itu bahkan menikahkan Syarif Hidayatullah dengan putrinya, yaitu Ratu Kaunganten. Mereka kemudian dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Sabakingking. Pangeran Sabakingking kemudian kenal sebagai nama Maulana Hasanuddin. Nantinya mereka akan mendirikan kerajaan Banten, dan Maulana Hasanuddin adalah Sultan Banten yang pertama. Pada saat kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf, mereka menyerang kerajaan Pakuan Pajajaran hingga hancur rata dengan tanah. Saat itu terdapat sejumlah petinggi dari kerajaan Pakuan Pajajaran yang melarikan diri dan menetap di daerah Lebak. Mereka menerapkan tata cara kehidupan leluhur yang ketat, tidak tersentuh dunia luar, dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Kerajaan Banten sendiri akhirnya hancur diserang penjajah Belanda. Daerah persawahan tempat Syarif Hidayatullah menginjakkan kaki pertama kali di Banten kemudian dikenal dengan nama Serang, yang dalam bahasa Sunda artinya sawah. Sampai saat ini wilayah Serang terbagi menjadi Kota Serang dan Kabupaten Serang. Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Demikian cerita dari saya. Terima kasih sahabat Kampung Dongeng. Salam literasi, lestarikan budayamu. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada perkataan saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.